A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita adalah usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Masuk ke judul yang ke-6. Judul yang ke-6 adalah di antara usaha untuk mendapatkan kelembutan hati adalah memahami, menyadari, meyakini bahwasanya Allah adalah yang memberi, kita adalah yang menerima. Berarti kita ini adalah yang dikasihani oleh Allah. Jadi hidup kita ini adalah karena belas kasihan Allah. Surah An-Nahl ayat yang ke-78. Semua kita menjalani tanpa terkecuali, siapapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir dalam keadaan mengetahui siapa ayahnya, mengetahui siapa ibunya, mengetahui tentang alam semesta ini, tak ada. Semua lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dialah Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa. Sekarang kita sudah memiliki pengetahuan banyak sekali tentang siapa yang ada di sekitar kita, kita tahu. Tentang alam semesta ini, mencari rezeki kita tahu. Bagaimana menguruskan kehidupan kita tahu. Banyak ilmu yang kita miliki. Ilmu agama, menjalin hubungan dengan Allah. Kemudian ilmu yang kita jalankan, ilmu yang kita praktekkan apabila berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu pengobatan dan lain sebagainya. Siapa yang memberikan ilmu itu kepada kita? Yang memberi. Judul kita adalah yang memberi. Dialah Allah. Melalui apa Allah memberikan ilmu itu kepada kita? Wa ja'ala lakumus sam'a. Dan Allah memberikan pendengaran kepadamu. Dengan mendengar kita jadi mengetahui. Wal absara, dan penglihatan. Allah memberikan penglihatan. Dengan penglihatan maka kita menjadi mengetahui. Dua disebut pendengaran, penglihatan. Sebenarnya 5 yang disebut dengan panca indera. Kita bisa mengetahui dengan mencicipi dengan lidah, kemudian membelai dengan kulitnya, meraba, kemudian mencium, membau dengan hidung, panca indera. 5 yaitu panca indera kita itu adalah alat untuk mengetahui. Tetapi ada satu lagi tambahan, alat untuk mengetahui yang tidak bisa diketahui oleh panca indera, yaitu yang berkaitan dengan yang gaib. Ada, tetapi tidak bisa dicapai oleh panca indera. Dan kita umpamanya adanya azab kubur. Ada tidak azab kubur? Ada. Bisa dicapai oleh panca indera itu. Mata bisa melihat, telinga bisa melihat. Tidak. Tapi kita mempercayainya. Kita mempercayainya. Tapi kita mendapat ilmu dari mana? Dari wahyu. Maka untuk mendapatkan ilmu yang berdasarkan wahyu itu Allah beri kepada kita wal afidah, hati. Hati maknanya iman yang ada dalam hati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Alhamdulillah, 5 panca indera tambah 1 lagi hati. Dengan hati itu kita dapat mengetahui, bukan hanya mengetahui ilmu yang berkaitan dengan alam semesta,
yang nyata, yang zahir, tetapi yang gaib pun kita mengetahui. Yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siapa yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu ada? Mengapa mengakui Allah itu ada? Kan tak bisa dicapai oleh baca indera. Nah, kita memahaminya melalui ilmu yang ada dalam hati, yaitu ilmu wahyu. Maka ada di antara perguruan tinggi seperti di Malaysia tidak menamakan fakultas usuluddin itu usuluddin, tidak, tapi menamakan fakultas usuluddin itu adalah fakultas ilmu wahyu. Karena ada ilmu berdasarkan akal pikiran manusia, tapi ada ilmu yang didapatkan berdasarkan iman yang ada dalam hati, intelektual dan spiritual. 6, 5 kata indra tambah 1. Siapa yang memberikan kelima-lima itu? Memahaminya? Ya. Meyakininya? Ya. Siapa yang memahaminya? Siapa yang meyakininya? Itu sudah usaha untuk melembutkan hati. Karena berikutnya lagi, siapa yang memahami, yang memberikan semua itu adalah Allah, maka selanjutnya adalah berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Apabila sampai ke tahap bersyukur, berarti telah lembutlah hati itu. Dah selesai kan? Jadi terlambat itu apa? Karena pengajian ini tak lama, 5 menit aja sampai selesai sudah. Yaitu di antara usaha untuk mencapai kelembutan hati adalah memahami Allah memberi, kita menerima, berarti kita ini adalah yang dikasihani oleh Allah. Hidup kita ini karena belas kasihan Allah. Kalau Allah tidak kasihani, tak mendengar dari lahir, tidak melihat dari lahir. Ada orang yang tak mendengar, tak melihat dari lahir. Bisa ayah ibunya memastikan anaknya itu mendengar melihat? Itu semua dari Allah. Dialah Allah. Maka pangkal ayat itu langsung Allah itu disebut Wallahu, dan Allah lah, karena tak ada selain Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. 7 ayat, mudah-mudahan kamu bersyukur karena kamu mengakui semua yang kamu dapatkan itu adalah pemberian Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Kalau tidak bersyukur juga, apa sambungnya? Berarti hati itu sekarang bersyukur itu apa makna bersyukur? Memperakui yang kita terima itu memang dari Allah, bukan dari diri. Biasanya yang menutupi keberadaan Allah yang memberi, biasanya dia akan melihat dirinya karena dialah, karena dirinya lah, karena kepintarannya lah, karena kehebatannya lah. Ini namanya kufur nikmat. Surah An-Nahl ayat 77. Wallah, dan Allah, Wallahu alladhi ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ini pemberian Allah juga. Setelah kita lahir, kemudian kita besar, dewasa, maka Allah memberikan pasangan hidup untuk kita. Rupanya pasangan hidup kita itu Allah memberikan kita. Maka kata orang, jodoh itu tak kemana, karena sebenarnya yang menjodohkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan untukmu pasangan-pasangan hidupmu. Yang laki-laki pasangannya perempuan, yang perempuan pasangannya laki-laki. Karena ada sekarang ini salah pasangan banyak pula. Dan bukan pula sembarang orang, itu pula aneh. Yang keturunan lagi itu, yang keturunan kaum lagi itu. Laki-laki pasangannya laki-laki, L B
LGBT. Oh, menjijikkan. Kalau dijumpai ini, kalau ikut hadis Nabi, dibunuh, tak layak itu, karena tidak sesuai dengan kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan untukmu pasangan hidupmu, yang laki-laki perempuan, yang perempuan laki-laki, sambungannya ada. Ini berurutan, pangkal dengan selanjutnya. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah memberikan untukmu dari pasangan hidupmu itu anak-anak dan cucu-cucu. Jadi siapa yang memberikan anak kepada kita? Allah. Yang memberikan cucu? Terima kasih wahai istriku, engkau telah memberikan anak untukku. Istri dia beri anak atau Allah yang beri anak? Sebenarnya Allah melalui sebab istri dapat anak. Tetapi apakah ada jaminan kalau sudah beristri dapat anak? Tidak. Siapa contohnya? Banyak. Karena yang memberi anak itu sebenarnya bukanlah kita, tetapi Allah. Kita kan berakui yang memberi itu adalah Allah. Kalau tadi yang memberi pendengaran, penglihatan, hati, ini kita tambah lagi yang memberi pasangan hidup, yang memberi anak, yang memberi cucu. Ada lagi sambungannya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan yang memberikan rezeki kepadamu yang baik-baik. Ada yang dimakan, makanan, ada yang diminum, minuman, air hujan lah, air sungai lah, air mata air lah, air susu yang keluar dari binatang ternak. Air susu putih itu adalah dari darah, dari tubuh binatang ternak. Dari binatang ternak itu ada darah-darah dalam tubuhnya. Dari darah itu keluar air susu itu. Nah, siapa itu yang mengeluarkan ketika kita memeras puting susu binatang ternak? Itu bukan darah yang keluar dari situ. Susu yang siapa yang memberinya? Kalau tidak juga paham lagi itu memang. Ini ayat Al-Quran ya. Maka sambungan ayat, afabil batil yu'minun, apakah kepada kebatilan itu mereka percaya? Kebatilan itu apa kebatilan? Yang dimasukkan adalah percaya kepada berhala. Berhala yang memberi, berhala yang memberikan pasangan hidup kepada kita, anak cucu, dan pemberian-pemberian yang baik-baik. Nah, tapi mengapa berhala yang disembah? Wa bi ni'matillahi hum yajhadun. Maka mengapa terhadap nikmat Allah mereka itu mengingkari? Semestinya mereka percaya kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah yang mereka terima, karena memang yang mereka terima itu bukanlah dari selain. Semakin kokoh ayat ini. Jadi siapa yang memberi? Allah. Yang menerima kita, berarti kita adalah yang dikasihani oleh Allah. Lanjutannya adalah maka bersyukurlah. Apabila bersyukur, berarti kita telah memiliki hati yang lembut. Jadi di antara usaha untuk melembutkan hati adalah lihat-lihat pemberian Allah yang ada pada kita. Pendengaran ini semakin hari semakin tak ada pendengarannya, semakin hari semakin terang, semakin tajam. Dulu ketika masih muda-muda, berbisik aja orang dari jauh. Sekarang berteriak orang tepi telinga. Apa? Masih jauh dari. Apa sebab? Sebab Allah telah menarik kekuatan mendengar. Telinganya tak ditarik, telinga masih ada di situ.
telinganya, kekuatan telinga itu yang ditarik. Jadi ada dua pemberian Allah sebenarnya. Satu telinga, satu lagi kekuatan telinga dalam mendengar. Siapa yang beri? Allah. Ada juga yang punya kemampuan menggantikan telinga ini dengan telinga buatan. Telinga buatan. Tapi telinga buatan rupanya tak seperti telinga yang asli. Maka kita menyadari betapa besarnya belas kasihan Allah kepada kita yang memberikan banyak pemberian. Sampai ayat Surah Ghafir ayat 64. Allah, pangkalnya Allah. Ketiga-tiga ayat ini dari awalnya ini Allah, Allah, Allah. Allah alladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah yang menjadikan bumi yang kamu diami itu tetap, sehingga kamu merasa nyaman berdiam di muka bumi. Padahal bumi ini berputar, kencang ini putaran bumi ini sebenarnya. Bumi ini kan bulan, kita kan berada di atas bumi, permukaan bumi. Ada perasa pusing di muka bumi. Padahal kita berputar. Kira-kira kalau menggoncang terus, kita di muka bumi ini nyaman tidak? Sambil mengaji ini goncang terus. Ada perasa ketika gempa berlaku di Padang sana, goncangannya ke sini? Ada. Yang di Padang sana bagaimana? Bahkan mereka trauma, ada yang trauma. Karena sampai bencana itu merumpuhkan rumah kediaman mereka. Tapi itu pada waktu-waktu tertentu saja, untuk mengingatkan manusia, hei manusia, sebenarnya yang membuat bumi itu tenang aku, seperti mana juga yang membuat bumi itu bergoncang adalah aku. Jadi mengingatkan kita bahwasanya yang menguasai bumi itu adalah Allah. Allah alladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai atap menaungi, tak jatuh ke bumi. Langit ini ada atas kita, bangunan juga ini sebenarnya. Beda dengan atap kita ini. Atap kita ini bertumpu, atap itu ke tiang, tak jatuh dia. Roboh tiang, roboh atap. Tapi langit ini sebagai atap tanpa tiang. Ini pemberian Allah yang berharga, sangat berharga sekali. Kalau langit ini banyak tiangnya, soalnya begini. Coba kita buat andai silahkan andai. Kemudian kita naik pesawat, terbanglah pesawat kita. Karena langit ini banyak tiangnya, bagaimana pesawat itu terbangnya di angkasa? Mungkin banyak kejadian pesawat menabrak tiang langit. Allah, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Allah jadikan langit sebagai atap tanpa tiang. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Ini pemberian Allah juga lagi. Ini tak disebutkan dalam ayat yang sebelum ini yang kita baca. Allah buat bentuk rupamu sebaik-baik bentuk rupa. Ada bercermin? Ada. Seperti apa bentuk rupa kita? Oh, bagus sekali. Coba bandingkan dengan yang di gimana? Tak mau pulang katanya pun. Nanti terluka pula. Yang di kebun binatang seperti apa bentuk rupa? Allah, bagusnya bentuk rupa kita. Fa ahsana suwarakum wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka doa kita ketika di depan cermin itu, Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baikkan bentuk rupaku, maka baikkan pula lah akhlak.
Yang nampak di cermin ini bentuk rupa tuh, tapi yang lebih baik lagi ya Allah adalah yang tak nampak, yaitu akhlak baiknya pula yang tak nampak. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat, sama dengan ayat sebelum ini. Dan Allah berikan kepadamu rezeki dari yang baik-baik. Apa sambungan ayat? Itu dia. Allah bimbing kita dari yang disebutkan tadi untuk sampai kepada mengenal Allah. Zalikumullahu rabbukum, itulah dia Tuhanmu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha tinggi Allah, maha besar Allah, maha agung Allah, Tuhan pencipta, pengatur alam semesta ini. Kalau tak mengenal juga Allah Ta'ala lagi, itu memang sudah melampaui. Selanjutnya, ada pemberian Allah kepada kita, kemudian Allah minta kembali pemberiannya. Kata umpamanya, warazaqakum minat thayyibat, Allah berikan kepadamu harta. Dapat harta? Cukup bisa? Sampai haul? Allah minta kembali berapa? Allah minta 2,5% sebagai zakat. Dapat 100 juta, Allah minta 2,5 juta. Ada dikeluarkan 2,5 juta? Ada, alhamdulillah. Yang tak ada? Banyak juga. Tadi dulu ketika saya ketua Basnas Provinsi Riau, Ustaz Mas Lenya, saya tanya Ustaz, potensi zakat di Riau ini berapa? Beliau jawab 1,8 triliun. Yang terkumpul sekarang berapa? 10%. Berarti 90% masih belum mengeluarkan zakat. 90%. Ini saya bertanya kepada yang komersil ini, ya dulu ada zakatnya yang di luar sana. Banyak yang punya harta berlebih-lebih nisabnya, tak bertanggungan. Yang terkecil ini pun bertanya juga lagi, setiap tahun saya keluarkan zakat besar. Tahun kemarin kan saya keluarkan, apa saya keluarkan juga lagi tahun ini? Bertanya ini macam. Maka perlu melihat surah Sabah. Surah Sabah. Di surah Sabah ini Allah Subhanahu wa taala, surah Sabah ayat berapa ya? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Di surah Sabah ayat persisnya tidak tahu. Siapa tahu? Katakanlah sesungguhnya Allah Tuhanku, Dialah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang melapangkan rezeki? Orang-orang kaya yang dilapangkan rezeki. Berlebih hartanya cukup bisa. Allah lapangkan rezekinya bukan sebulan 2 bulan, sampai setahun sebanyak itu terus, bahkan berlebih-lebih rezekinya sampai setahun. Akhirnya wajiblah baginya untuk mengeluarkan zakat. Tapi ada juga waya kedirulah, ada yang Allah sempitkan rezekinya. Nah, yang mengeluarkan zakat ini 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5 juta ya. Kan tadi dia terima 100% dari Allah. Allah yang memberi 100% itu. Kemudian dia infakkan, dia keluarkan zakatnya 2,5 juta. Berapa tinggal lagi? Tadi dia terima 100 juta, sekarang dia infakkan, dia zakatkan 2,5 juta. Berapa tinggal lagi? 97,5 juta. Bertambah atau berkurang? Tadi 100 juta, kemudian dizakatkan
2,5 juta dikeluarkan, berapa tinggal lagi? 97,5 juta. Bertambah harga yang kita miliki sekarang itu atau berkurang? Secara dunia. Tapi secara akhirat? Ada pula secara dunia secara akhirat. Dari mana istilahnya? Sambungan ayat, ada sambungan ayat di situ. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ayat berapa? Mana? 39. Surah Sabah ayat 39. Dan apa saja yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan, yang kamu bayarkan, yang kamu berikan sebagai zakat, 2,5 juta yang kamu keluarkan, dialah Allah yukhlifuh, menggantinya kembali. Berarti kalau 2,5 juta dikeluarkan diganti kembali, berarti berkurang atau bertambah? Atau tetap? Mengapa bertambah? Sebab gantinya tidak sebanyak yang kita berikan, gantinya lebih banyak, berlipat kali ganda. Berapa kali ganda? 700 kali ganda. Jadi mungkin tak orang yang memahami ini akan menanyakan juga setiap tahun? Enggak. Bahkan dia senang menanti untuk sampai haul lagi, dia nanti kapan lagi saya mengeluarkan zakat ini? Karena ketika kita memberi, Allah mengganti. Allah telah beri, kemudian kita memberi pula, dan kita terima dari Allah, Allah ganti lagi. Bermakna dengan berzakat itu harta kita bertambah atau berkurang? Itulah makna zakat itu. Jadi zakat secara bahasa maknanya an-nama, yaitu bernambah, tumbuh, bertambah. Satu lagi terakhir. Jadi yang memberi siapa? Allah. Allah memberi langsung tanpa ada usaha kita. Ada pula pemberian Allah itu dengan usaha kita. Ada pula pemberian Allah itu sebagai ganti dari iman yang kita buktikan. Karena hanya orang beriman yang mampu mengeluarkan zakat. Kalau tak beriman tak mampu. Yang 90% dari itu tuh tak ada keimanan. Yang 10% itu lah yang membuktikan itu. Kalau 1,8 triliun zakat triliun, apa yang saya dapat? Uangnya. Ini mesti dulu mudah ini perubahan. Tak perlu dalam APBD karena zakat ada ini. 1,8 triliun. Apalagi kalau zakat itu diproduktifkan, masya Allah, dikembang bertambah-tambah. Maka dikatakan apabila zakat itu betul-betul dijalankan, tidak ada pakai misal, kita akan dapat membahas kemiskinan. Terakhir, ada pemberian Allah itu tanpa usaha, tanpa usaha apa? Kalau tadi ada suami ada istri, suami sehat, istri sehat, Allah beri anak. Tapi ada pemberian Allah, suami itu sebenarnya tak mungkin menjadi sebab dapat anak. Istri juga demikian, istri makhluk. Tapi Allah beri juga, itu adalah pemberian yang istimewa, tidak melalui jalur biasa. Jadi ada pemberian Allah jalur biasa, biasa semua orang bisa dapat. Tapi ada pemberian Allah melalui jalur yang luar biasa. Tak ada suami dapat juga lahir anak. Siapa anaknya? Nabi Isa alaihissalam. Itu pemberian Allah. Nah, tapi pemberian Allah yang istimewa itu hanya untuk orang yang istimewa. Waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan insyaallah kajian kita ini telah tersampaikan dengan jelas, yaitu Allah memberi, kemudian ketika kita menerima, kita berikan pula kembali, rupanya Allah ganti. Bahkan ada pemberian Allah tanpa sebab dari itu, melalui pemberian yang istimewa, bermakna kita lebih dikasihani oleh Allah. Semakin sebenarnya membuat hati kita menjadi lebih lembut.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.